Kami serahkan aja yang mulia untuk sama-sama kita baca dan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum yang kami hormati, para hadirin sekalian. Pada hari ini kami sudah mempersiapkan eksepsi atau nota keberatan terdakwa setebal 53 halaman yang mulia. Tidak kami bacakan semua untuk menghemat waktu. Kami bacakan poin-poinnya saja. Ya. Eksepsi ini terdiri dari bab 1 pendahuluan dan pokok-pokok daripada eksepsinya. Kami juga melampirkan dokumen-dokumen terkait berupa transkrip sidang dan video persidangan sebelumnya yang kami masukkan dalam bentuk flashdisk. Jadi nanti kami lampirkan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari nota keberatan ini. Untuk yang pertama akan dibaca oleh rekan kami, Saudara Mukjizat, mulai halaman 12. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, langsung masuk di halaman 12. Surat dakwaan jaksa penuntut umum nebis in idem. Bahwa pengertian asas nebis in idem adalah seorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim dilihat dari segi waktu atau tempus delicti dan tempat atau locus delicti. Di pasal 76 ayat 1 KUHP, yaitu seorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas nebis in idem ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas atau prispak, lepas onslaught van alle respolking atau pemidanaan pasal 75 ayat 2 KUHP. Bahwa masalah tempus delicti ini menjadi penting dalam sebuah peristiwa pidana karena dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP disebutkan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan dengan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu. Dalam ayat 3-nya disebutkan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem. Dalam surat edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung menghimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas nebis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Bahwa lebih jauh pengertian nebis in idem ini dipahami sebagai tidak ada pengadilan lainnya atas seseorang terhadap perkara yang sama, baik berdasarkan perkaranya atau peristiwa, tempus dan locus delicti, kesamaan pelaku yang telah diadili sebelumnya dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di mana hak individu untuk tidak dituntut dua kali atas suatu individu untuk tidak dituntut dua kali atas suatu perbuatan yang sama dimuat dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas satu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa berlakunya dasar asas nebis in idem itu digantungkan kepada hal
bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan mana berisi tentang penjatuhan hukuman. Hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. B. Pembebasan dari segala tuntutan hukuman. Peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti bersalah, akan tetapi peristiwa atau perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. C. Putusan bebas, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup bukti, maka hakim memutusnya bebas. Bahwa asas lebis in idem tersebut bertujuan agar tidak tergurangnya tuntutan oleh pemerintah mengenai permasalahan hukum yang sama, sehingga jika terdapat peristiwa hukum pidana yang sama, terdapat beberapa putusan-putusan yang berbeda yang mana mengakibatkan masyarakat kurang percaya dengan pemerintah dan juga bertujuan untuk melindungi terdakwa dari tuntutan pidana yang sama lagi. Selain itu, dalam bukunya M. Yahya Harap menjelaskan terdapat syarat-syarat mengenai asas nebis in idem yang terdiri sebagai berikut. A. Perkara telah diputus dan diadili dengan putusan positif, yakni tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan. Kemudian atas hasil pemeriksaan hakim telah dijatuhkan putusan. Dan B. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Bahwa berdasarkan hal tersebut, asas nebis in idem merupakan asas dalam hukum pidana untuk melindungi hak-hak terdakwa agar tidak dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama, serta yang sebelumnya telah pernah diputus yang diatur dalam pasal 76 KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana, dan juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara. Bahwa perkara aqua sebelumnya telah pernah diperiksa dan diadili dan diputus sebagai berikut. 1. Tentang perkara tindak pidana korupsi, penerimaan suap dari Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi dan gratifikasi dengan terdakwa atau terpidana Ajai Muhammad Priyatna. Majelis hakim yang kami muliakan dan penuntut umum yang kami hormati. 1. Bahwa terdakwa Ajai Muhammad Priyatna ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor dalam perkara perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi dan gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 12B Undang-Undang Tipikor, di mana dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 27 November 2020. 2. Bahwa dalam proses penyidikan perkara tersebut telah diperiksa saksi-saksi dari pihak Pemko Cimahi. Dianggap dibacakan ke majelis. Langsung ketiga, bahwa dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, saksi-saksi tersebut telah ditanyakan oleh penyidik KPK materi terkait adanya pengumpulan uang di kalangan OPD atau organisasi perangkat daerah Pemko Cimahi sejumlah 250 juta rupiah pada sekitar bulan Oktober 2020 yang akan diberikan kepada oknum penyidik KPK bernama Stepanus Robin 47 alias Roni melalui terdakwa Ajai Muhammad Priyatna. 4. Bahwa kemudian dalam surat dakwaan nomor 30/01.04/24/04/2021 tanggal 6 April 2021 atas nama terdakwa Ajai Muhammad Priyatna dianggap dibacakan. 5. Bahwa dengan tidak didalilkannya dalam dakwaan tersebut terkait pengumpulan uang sebesar 250 juta rupiah dari para OPD Pemko Cimahi yang diberikan kepada Ajai Muhammad Priyatna oleh karena tidak memenuhi unsur-unsur gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 12B Undang-Undang Tipikor, di mana para OPD tersebut mengetahui secara sadar uang yang dikumpulkan bukan untuk pribadi Ajai Muhammad Priyatna, akan tetapi untuk diserahkan kepada oknum penyidik KPK yang mengaku bernama Roni alias Stepanus Robin 47. 6. Bahwa selain itu Ajai Muhammad Priyatna juga diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tipikor perizinan pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda, di mana materi dalam pemeriksaan tersebut telah dijelaskan adanya pemberian sejumlah uang kepada oknum penyidik KPK yang mengaku bernama Roni alias Stepanus Robin 47. 7.
Dalam pasal persidangan perkara perizinan pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda, para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan terkait adanya pengumpulan sejumlah uang dan pemberian kepada oknum penyidik KPK bernama Roni alias Stefanus Robin 47 sebagaimana transkrip dan video persidangan. Lanjut 8. Bahwa selain itu dalam pemeriksaan persidangan sebagai terdakwa, Ajai Muhammad Priyatna juga telah ditanyai oleh penuntut umum KPK terkait pemberian sejumlah uang kepada oknum penyidik KPK yang mengaku bernama Roni alias Stefanus Robin 47 sebagaimana transkrip dan video persidangan terlampir. 9. Bahwa dalam perkara perizinan pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda tersebut, Ajai Muhammad Priyatna dituntut melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12B dengan hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah. 10. Bahwa dalam persidangan perkara tersebut pada tanggal 16 Agustus 2021, Ajai Muhammad Priyatna melalui kuasa hukumnya telah mengajukan nota pembelaan atau pledoi yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memutus bebas Ajai Muhammad Priyatna dari segala dakwaan penuntut umum KPK. 11. Bahwa kemudian dalam putusan perkara nomor 30 /Pitsus TPK /2021 PN Bandung tanggal 25 Agustus 2021, Ajai Muhammad Priyatna dinyatakan dibebaskan dari dakwaan pasal 12B Undang-Undang Tipikor, yaitu tidak terbukti menerima gratifikasi dan dinyatakan terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Tipikor dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. 12. Bahwa terhadap putusan PN Bandung perkara nomor 30 /Pitsus TPK /2021 PN Bandung, Ajai Muhammad Priyatna mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan register perkara nomor 33 /TPK /2021 PT.BDG tanggal 15 Oktober 2021 yang telah diputus dengan amar putusan pada pokoknya Majelis Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung. 13. Bahwa kemudian Ajai Muhammad Priyatna mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara nomor 1122 K/Pitsus /2002 tanggal 17 Maret 2022 yang telah diputus dengan amar putusan pada pokoknya Majelis Kasasi mengadili sendiri tetap menghukum Ajai Muhammad Priyatna dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan serta mengembalikan seluruh barang bukti berupa uang yang disita oleh penyidik KPK dalam perkara tersebut kepada Ajai Muhammad Priyatna. Bahwa dengan demikian perkara penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap terkait perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda dengan terdakwa atau terpidana Ajai Muhammad Priyatna telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, di mana telah dijalani masa pemidanaan sejak 27 November 2020 sampai dengan 17 Agustus 2022. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur-unsur asas nebis in idem telah terpenuhi, oleh karenanya beralasan hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk menyatakan dakwaan penuntut umum dalam perkara akuo tidak dapat diterima. 2. Tentang perkara tindak pidana korupsi penerimaan suap terdakwa atau terpidana Stefanus Robin 47 dan Maskur Hussein dari M. Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai, dan Aji Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI. Majelis Hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang kami hormati. 1. Bahwa Stefanus Robin 47 bersama-sama dengan Maskur Hussein ditetapkan sebagai tersangka menerima suap sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor dalam perkara M. Syahrial selaku Wali Kota Tanjung Balai dan Aji Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI sebagai pihak pemberi suap, di mana dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 21 April 2021. 2. Bahwa dalam proses penyidikan perkara tersebut telah diperiksa saksi-saksi dari pihak Pemko Cimahi, dianggap dibacakan. 3. Bahwa dalam berita acara pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan kembali oleh penyidik KPK materi terkait adanya pengumpulan uang di kalangan OPD
Pemkot Cimahi sejumlah 250 juta rupiah pada sekitar bulan Oktober 2020 yang akan diberikan kepada oknum penyidik KPK bernama Stefanus Robin Patuju alias Roni melalui Ajai Muhammad Priyatna, di mana materi pemeriksaan dan keterangan yang sama telah pernah ditanyakan pada saat pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara suap perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda pada bulan November 2020. Bahwa Stefanus Robin Patuju telah didakwa oleh penuntut umum KPK dengan surat dakwaan nomor 61/tut.01.04/09/2021 tanggal 2 September 2021 dan Maskur Husen dengan dakwaan nomor 62/tut.01.04/09/2021 tanggal 2 September 2021. 5. Bahwa dalam dakwaan tersebut pada pokoknya menguraikan dalil-dalil terkait adanya penerimaan sejumlah uang yang diterima Stefanus Robin Patuju bersama-sama dengan Maskur Husen dari M. Syahrial, Aji Samsudin, Rita Widiasari, Usman Effendi, dan Ajai Muhammad Priyatna, di mana masing-masing dengan permasalahan dan jumlah uang yang berbeda. Di antaranya disebutkan adanya penerimaan uang sebesar 507.390.000 dari Ajai Muhammad Priyatna. 6. Bahwa dalam persidangan perkara Stefanus Robin Patuju dan Maskur Husen tersebut, Ajai Muhammad Priyatna, Epodi Demas Sugandi, dan Iwan Nugraha dihadirkan sebagai saksi. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terlampir. 7. Bahwa dalam perkara penerimaan suap dari M. Syahrial dan Aji Samsudin tersebut, Stefanus Robin Patuju dituntut melanggar pasal 12 huruf A dengan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 2.322.577.000 rupiah, subsidi 2 tahun penjara. Sedangkan Maskur Husen dituntut dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 8.702.500.000 rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat, subsidi 5 tahun penjara. 8. Bahwa kemudian dalam putusan perkara masing-masing terpisah, yaitu perkara nomor 66 garing Pitsus TPK 2021/PN JKT.PST dengan terdakwa Stefanus Robin Patuju yang telah diputus pada tanggal 12 Januari 2002 dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, dengan amar putusan menghukum terdakwa Stefanus Robin Patuju dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 2.322.577.000 rupiah, subsidiar 1 tahun 5 bulan penjara. Perkara nomor 67 garing Pitsus TPK garing 2021 garing PN JKT.PST dengan terdakwa Maskur Husen yang telah diputus pada tanggal 12 Januari 2002 dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, dengan amar putusan menghukum terdakwa Maskur Husen dengan pidana penjara 9 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 8.702.500.000 rupiah dan 36 US dollar, subsidiar 3 tahun penjara. 9. Bahwa dalam putusan perkara tersebut terkait dengan pemberian uang sebesar 507.390.000 dari Ajai Muhammad Priyatna kepada Stefanus Robin Patuju bersama-sama dengan Maskur Husen, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Bahwa yang dituju oleh perbuatan menggerakkan adalah terbentuknya kehendak pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari unsur ini adalah pada saat menerima hadiah tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara menghendaki atau setidaknya mengetahui, menginsafi atau dapat memperkirakan, menduga bahwa pemberian tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Artinya penerima pemberian memiliki niat batin
baik dolus ataupun culpa dalam pemberian tersebut diberikan karena si penerima mengetahui atau patut menduga tentang maksud si penyuap untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dikehendaki oleh pemberi. Bahwa unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi. 10. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim terkait unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tidak diuraikan secara spesifik dan detail. Perbuatan mana yang dilakukan oleh Stepanus Robin Patuju selaku penyidik KPK, PNS atau ASN menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Padahal diketahui penyelidikan KPK terkait bansos COVID dilakukan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan surat perintah penyelidikan atau Sprindik KPK nomor Lidik 74/01/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 bukan di kota Cimahi. Oleh karenanya tidak ada kaitannya secara langsung dengan Ajai Muhammad Priyatna selaku wali kota Cimahi, di mana juga diketahui Stepanus Robin Patuju adalah penyidik KPK bukan penyelidik KPK. Oleh karenanya tidak masuk dalam Satgas Penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi bansos COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat. 11. Bahwa dalam putusan tersebut Stepanus Robin Patuju dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.322.577 dan Maskur Husein sebesar Rp8.702.500.000 dan $36.000, di mana dalam uang tersebut sudah termasuk uang pemberian dari Ajai Muhammad Priyatna sebesar Rp507.390.000. Oleh karena tidak ada perintah dari majelis hakim terkait uang tersebut untuk dijadikan barang bukti sebagai alat bukti dalam perkara Ajai Muhammad Priyatna saat ini. 12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, perkara Aqua dengan terdakwa Ajai Muhammad Priyatna yang saat ini didakwa sebagai pemberi suap kepada Stepanus Robin Patuju tidak lengkap karena tidak adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti minimal hanya didukung oleh keterangan saksi-saksi sebagai 1 alat bukti, sementara uang sebesar Rp507.390.000 tidak pernah disita oleh penyidik KPK, di mana status uang tersebut dinyatakan sebagai uang pengganti dalam putusan perkara Stepanus Robin Patuju dan Maskur Husein, bukan barang bukti atau alat bukti dalam perkara Aqua. Bahwa dengan demikian perkara penerimaan suap dari M. Syahrial, Wali Kota Tanjung Balai, dan Aji Samsudin selaku Wakil Ketua DPR RI dengan terdakwa Stepanus Robin Patuju dan Maskur Husein telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, di mana keduanya telah menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung hingga saat ini. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur asas nebis in idem telah terpenuhi. Oleh karenanya beralasan hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk menyatakan dakwaan penuntut umum dalam perkara Aqua tidak dapat diterima. Selanjutnya diteruskan oleh rekan kami Asban Sibagarian. Lanjutkan yang mulia. 2. Tentang surat dakwaan disusun kabur atau tidak jelas atau oskur libat. Majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, bahwa surat dakwaan ialah surat atau akta dari penuntut umum yang menurut rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Surat dakwaan merupakan kesimpulan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang nantinya akan menjadi landasan dasar hakim dalam melakukan pemeriksaan di muka pengadilan. Saat penuntutan yakin bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dapat segera membuat surat dakwaan terkait bentuk dari surat dakwaan.
KUHP tidak mengatur dengan jelas susunannya sehingga bentuk surat dakwaan menjadi ilmu pengetahuan yang berkembang dalam praktik. Bahwa pengertian unsur liber adalah dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dakwaannya menjadi kabur dan tidak jelas mengakibatkan terdakwa tidak mengerti dakwaannya. Bahwa secara konkret syarat material untuk menyusun dakwaan ditentukan oleh pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa dalam penyusunan dakwaan penuntut umum harus bersikap a. cermat atau teliti yang berarti terutama berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya dakwaan atau unsur-unsur dalam surat dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Maksudnya ialah uraian yang dibuat dalam surat dakwaan harus dibuat dengan ketentuan-ketentuan pidana yang tepat dan tidak keliru yang bisa menyebabkan batal demi hukum. Penuntut umum dituntut dengan teliti dalam membuat surat dakwaan yang akan diterapkan kepada terdakwa. B. Jelas mengandung arti bahwa rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipenuhkan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, uraian unsur-unsur atau pengertian yuridis tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan dalam bentuk fakta perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa. Uraian yang dituntut dalam surat dakwaan harus jelas dan dapat dengan mudah untuk dimengerti. Begitu juga dengan cara penyusunan redaksi yang akan mempertemukan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan unsur dan tindak pidana yang akan didakwakan. Hal ini dilakukan agar nanti surat dakwaan mendengar isi surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dapat mengerti isi dari dakwaan tersebut sehingga bisa mempersiapkan pembelaannya dengan sebaik mungkin. C. Lengkap mengandung arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang tertinggal atau tidak tercantum dalam dakwaan. Uraian yang dibuat harus lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan sehingga dapat menggambarkan setiap unsur-unsur tindak pidana dalam uraian fakta kejadian yang akan didakwakan secara umum. Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dianggap kabur atau obskur liber atau membingungkan atau confuse atau menyesatkan atau misleading yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri sehingga terhadap dakwaan yang demikian maka hakim memberikan suatu putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Emilia Harap. Langsung aja. 32 halaman 32. Kami langsung ke halaman 32. 31 yang mulia. 1. Dalil-dalil yang diuraikan dalam surat dakwaan merupakan ranah hukum pidana umum. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati serta hadirin sekalian, bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh penuntut umum dalam dakwaannya bukan merupakan tindak pidana korupsi, pemberian suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor, akan tetapi lebih tepat merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2020 Stefanus Robin 47 bersama-sama dengan Maskur Hussein, Saiful Bahri dan Yani telah menyampaikan informasi palsu atau kebohongan kepada Ajay Muhammad Priyatna dengan mengarang cerita tentang adanya penyelidikan KPK terkait bansos COVID-19 di wilayah Bandung Barat termasuk di kota Cimahi.
Padahal sebenarnya penyelidikan KPK terkait bansos COVID-19 tersebut dilakukan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan surat perintah penyelidikan KPK nomor Supreme Lidik /74/01/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang tidak ada hubungannya dengan AJ Muhammad Priyatna selaku Wali Kota Cimahi. Bahwa informasi yang disampaikan oleh Yani selaku utusan dari Stefanus Robin 47 kepada AJ Muhammad Priyatna tersebut dengan maksud untuk menakut-nakuti AJ Muhammad Priyatna dengan meminta uang sebesar 3,5 miliar kemudian turun menjadi 1,5 miliar agar Stefanus Robin 47 selaku penyidik KPK mengamankan AJ Muhammad Priyatna Wali Kota Cimahi dari penyelidikan KPK. Padahal ternyata penyelidikan KPK terkait bansos COVID-19 dilakukan di Kabupaten Bandung Barat, bukan di Kota Cimahi. Di mana juga diketahui Stefanus Robin 47 bukan merupakan bagian dari Satgas Penyelidikan KPK di Kabupaten Bandung Barat tersebut. Bahwa atas informasi tersebut, kemudian AJ Muhammad Priyatna bertemu dengan Stefanus Robin 47 di mana uang sebesar 1, miliar, di mana akhirnya karena terpaksa AJ Muhammad Priyatna memberikan uang sebesar 507.390 rupiah, kemudian uang tersebut sebagian besar diberikan Stefanus Robin 47 kepada Maskur Hussein. Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2020 AJ Muhammad Priyatna ditangkap KPK dalam perkara suap perizinan Rumah Sakit Kasih Bunda yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyelidikan bansos COVID-19 maupun proyek-proyek APBD di Kota Cimahi tahun 2020. Sebagaimana informasi yang disampaikan Stefanus Robin 47 kepada AJ Muhammad Priyatna. Bahwa dengan demikian Stefanus Robin 47 dan kawan-kawan telah berhasil menipu AJ Muhammad Priyatna dengan mendapatkan keuntungan sebesar 507.390 rupiah, di mana perbuatan Stefanus Robin 47 tersebut telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP yang menyebutkan, dianggap dibacakan, bahwa atas penipuan yang dilakukan Stefanus Robin 47 bersama-sama dengan Maskur Hussein, terdakwa AJ Muhammad Priyatna melalui kuasa hukumnya telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya tentang penipuan dan penggelapan pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-10/2022-SPKT Polda Metro Jaya tanggal 3 Oktober 2022 dengan terlapor Stefanus Robin 47 dan Maskur Hussein atas kerugian yang dialami oleh korban AJ Muhammad Priyatna sebesar 507.390 rupiah. Bahwa terhadap laporan polisi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP nomor B-5-744-11-2022 Jaksel tanggal 10 November 2022, di mana proses penyelidikan laporan polisi tersebut masih berjalan hingga saat ini. Bahwa selain itu AJ Muhammad Priyatna melalui kuasa hukumnya juga telah membuat laporan sebagai korban penipuan dan pemerasan Stefanus Robin 47 selaku penyidik KPK pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebagaimana lembar pengajuan permohonan perlindungan tanggal 4 Oktober 2022. Bahwa laporan yang diajukan AJ Muhammad Priyatna tersebut ditindaklanjuti oleh LPSK dengan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penelaan permohonan SPDPP nomor R/1867/PPPP/LPSK/10/22 tanggal 31 Oktober 2022, di mana proses laporan pengaduan tersebut masih berjalan hingga saat ini. Bahwa
ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ, Dr. Khairul Huda SHMH memberikan pendapatnya terhadap dakwaan akuo bahwa posisi AJ Muhammad Priyatna adalah korban penipuan oknum penyidik KPK Stefanus Robin 47. Unsur-unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum bagi majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akuo untuk menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. 2. Surat dakwaan disusun dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian, bahwa penuntut umum keliru dalam penerapan pasal dalam surat dakwaannya, di mana seharusnya pasal 12 huruf A, di mana pasal 12 huruf E, bukan pasal 5 ayat 1 huruf A, atau huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, perbuatan terdakwa memberi uang sebesar Rp507.390 dan kepada Stefanus Robin 47 memang benar terjadi, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pemberian suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi perbuatan tersebut merupakan pemerasan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor. Unsur-unsurnya yang dibacakan bahwa Stefanus Robin 47 selaku penyidik KPK telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada dirinya selaku penyidik KPK dengan cara melawan hukum, memaksa AJ Muhammad Priyatna selaku wali kota Cimahi untuk memberikan uang sebesar Rp507.930.390 dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan Maskur Husain. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, posisi AJ Muhammad Priyatna adalah korban dari perbuatan Stefanus Robin 47 sebagaimana unsur-unsur pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor, bukan sebagai pemberi suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Bahwa terdapat jurisprudensi putusan nomor 12/Pit.Sus/TPK garing 2019 PN Pontianak atas nama terdakwa Hermeningdus Apriyadi SPD halaman 62 sampai 68 mengenai penjelasan dan uraian unsur-unsur pasal 12 huruf E Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ, Dr. Khairul Huda SHMH memberikan pendapatnya terhadap dakwaan akuo AJ Muhammad Priyatna memberikan uang sebesar Rp507.390 karena merasa ditekan. Terlihat dari jumlah yang semua diminta berubah-ubah, mulai dari Rp 3,5 miliar menjadi 1,5 miliar dan terakhir menjadi 507 juta. Oleh karenanya tidak ada inisiatif langsung dari AJ Muhammad Priyatna untuk memberi uang tersebut, tetapi karena tekanan dari Stefanus Robin 47 yang menggunakan kewenangannya dan kekuasaannya selaku penyidik KPK. Oleh karenanya unsur pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor telah terpenuhi. Bahwa dalam dakwaan perkara akuo penuntut umum tidak mencantumkan mengenai surat perintah penyelidikan atau sprindidik KPK terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 di kota Cimahi yang digunakan oleh Stefanus Robin 47 untuk menakut-nakuti terdakwa.
Oleh karena memang tidak ada surat perintah penyelidikan tersebut terkait penyelidikan bansos COVID-19 di Kota Cimahi tahun 2020. Yang ada penyelidikan dilakukan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan surat perintah penyelidikan KPK nomor Sprint Lidik 4/01/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 dan yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa Ajay Muhammad Priyatna. Bahwa terhadap uang sebesar Rp507.390.000 telah digunakan oleh Stefanus Robin 47 dan Maskur Hussein untuk kepentingan pribadi masing-masing, sudah seharusnya dikembalikan kepada Ajay Muhammad Priyatna dan pimpinan KPK. Selaku penyidik meminta maaf atas tindakan Stefanus Robin 47 yang sudah menakut-nakuti atau melakukan abuse of power selaku penyidik KPK guna menjaga integritas KPK sebagai lembaga anti risuah yang bersih dan independen sebagaimana motonya berani jujur hebat. Oleh karena itu, tindakan Stefanus Robin 47 telah menodai institusi KPK, maka sudah sepatutnya tindakan tersebut disikapi secara arif dan bijaksana oleh pimpinan KPK karena terdakwa Ajay Muhammad Priyatna merupakan korban tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan oleh Stefanus Robin 47 selaku penyidik KPK, bukan malah menjadikan Ajay Muhammad Priyatna sebagai terdakwa di hadapan persidangan akuo. Bahwa ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah UMJ Jakarta, Dr. Herul Huda SHMH berpendapat memberikan pendapatnya terhadap dakwaan akuo. Perkara ini bukan untuk menegakkan keadilan, tetapi justru banyak untuk memulihkan citra KPK yang makin terpuruk belakangan ini. Terlebih terungkapnya oknum KPK yang melakukan pemerasan di sana sini. Sejatinya tidak ada suap dalam perkara ini, yang ada adalah penipuan dan atau pemerasan dalam jabatan. Bahwa penuntut umum telah keliru menyebutkan mengenai locus delicti dalam surat dakwaan terkait dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu bertempat di Hotel Three House di Jalan Kalbera Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Rumah makan penyewangan Hotel Gelis, Kota Bandung. Faktanya, lokus penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi permasalahan bansos COVID-19 yang dilakukan oleh KPK terjadi di Kabupaten Bandung Barat, bukan di Kota Cimahi, yang kemudian AA Umbara selaku Bupati Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 10 April 2021. Bahwa terkait tempat atau lokus peristiwa tersebut, terdakwa sudah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya nomor yang akan dibacakan yang mulia, karena saya tidak bacakan, bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut atas penasihat hukum terdakwa dapat menggunakan beberapa barang bukti berupa a. Satu buah handphone milik terdakwa Ajay Muhammad Priyatna yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Stefanus Robin 47 telah disita dan dirampas untuk negara dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit Kasih Bunda yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dengan demikian tidak dapat lagi digunakan sebagai barang bukti dan alat bukti dalam perkara akuo. B. Satu buah handphone milik Stefanus Robin 47 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Ajay Muhammad Priyatna telah disita dan dirampas untuk negara dalam perkara Stefanus Robin 47 sebagai penerima suap dari M. Syahrial atau Wali Kota Tanjung Balai dan Aziz Muhammad Haji Samsudin, Wakil Ketua DPR RI, terpidana pemberi suap yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dengan demikian tidak dapat lagi digunakan sebagai barang bukti dan alat bukti dalam perkara akuo. C. Uang sebesar Rp507.390 diterima oleh Stefanus Robin 47 dan terdakwa Ajay Muhammad Priyatna telah digunakan sendiri oleh Stefanus Robin 47 dan Maskur Hussein untuk kepentingan masing-masing.
di mana dalam putusan perkara akuo nomor 66-PIT-TPK-2021-PN Jakarta Pusat atas nama Stefanus Robin 47 dengan perkara nomor 67-PIT-TPK-2021-PN Jakarta Pusat atas nama terpidana Maskur Hussein dinyatakan bahwa status uang tersebut menjadi uang pengganti atau UP untuk dirampas negara, bukan sebagai barang bukti atau alat bukti dalam perkara akuo karena sudah melekat dalam berkas perkara lain, yaitu Stefanus Robin 47 dan Maskur Hussein yang telah berkekuatan hukum tetap. D. Bahwa tidak pernah ada tidak ada perintah dalam amar putusan perkara nomor 6-PIT-TPK-2021 PN Jakarta Pusat atas nama Stefanus Robin 47 dengan perkara nomor 67-PIT-TPK-2021 PN Jakarta Pusat atas nama Maskur Hussein untuk mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar Rp507.390 kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara akuo. Dengan demikian, barang bukti yang digunakan oleh penuntut umum sebagai tindak pidana suap dalam perkara akuo hanyalah keterangan saksi-saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai satu alat bukti, sehingga pembuktian material dalam perkara akuo tidak terpenuhi. Oleh karenanya, syarat material dalam surat dakwaan agar akuo tidak terpenuhi. Akibatnya surat dakwaan penuntut umum harus batal demi hukum. Oleh karena tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan Haji Muhammad Priyatna sebagai tersangka pemberi suap, sementara dalam perkara Stefanus Robin 47 dan Maskur Hussein jelas sebagai pemberi suap adalah M. Sahrial selaku mantan wali kota Tanjung Balai dan Haji Samsudin selaku wakil ketua DPR RI, bukan Haji Muhammad Priyatna yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Bahwa terdapat para pendapat ahli hukum Lili Mulyadi SIMA yang ini dianggap yang dibacakan dia. Langsung ke halaman 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya proses persidangan perkara akuo dapat dihentikan dalam surat dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam eksepsi atau nota keberatan terdakwa Haji Muhammad Priyatna dalam perkara akuo, kami melampirkan seluruh dokumen dan video terkait dalam bentuk soft copy atau PDF ditandai dengan lampiran L1 sampai dengan L43 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari eksepsi akuo yang disimpan dalam satu buah flash disk dan diserahkan nanti langsung kepada hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara, memutus perkara akuo untuk dapat dipertimbangkan dalam menilai dan memutus eksepsi dari terdakwa Haji Muhammad Priyatna. Penutup dan permohonan. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, para hadirin sekalian. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Haji Muhammad Priyatna memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akuo untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi terdakwa Haji Muhammad Priyatna untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat dakwaan nomor 95-tut-04-24-24/11/2022 tanggal 24 November 2022 dalam perkara nomor 109-PIT-SUS TPK-2022-PNBDG tidak dapat diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat dakwaan nomor 95-tut-01-04-24/11/2022 tanggal 24 November 2022 dalam perkara nomor 109-PIT-SUS TPK-2022-PN-BDG batal demi hukum.
4. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 109-PIT-SUS-TPK-2022-PN-BDG terhadap terdakwa Ajai Muhammad Priyatna tidak dilanjutkan. 5. Membebaskan terdakwa Ajai Muhammad Priyatna dari segala dakwaan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 6. Memerintahkan kepada penuntut umum KPK untuk mengeluarkan Ajai Muhammad Priyatna dari rumah tahanan kelas 1A Kebonwaru, Bandung setelah menerima salinan putusan sela perkara aku. 7. Memulihkan hak-hak terdakwa Ajai Muhammad Priyatna dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 8. Membebankan biaya perkara aku kepada negara, atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. In dubio pro reo, jika ada keraguan-raguan mengenai sesuatu hal, haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Demikianlah eksepsi nota keberatan terdakwa Ajai Muhammad Priyatna ini kami baca dan sampaikan kepada majelis hakim yang mulia dalam persidangan pada hari ini, Rabu tanggal 7 Desember 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Ajai Muhammad Priyatna, Padli Nasution, Dr. Suwartini, Asban Sibagariang, Julfikri Lubis, Mukjizat, Januar, Dia Puspitasari, dan Satria Tunggara ditandatangani. Terima kasih yang mulia, kami sudah bacakan nota keberatan eksepsi dari terdakwa disertai dengan lampirannya yang ditandai dengan L1 sampai dengan L43. Terima kasih yang mulia.